Bagian yang ketiga di urusan tauhid itu, bagian penting sekali juga saudara-saudaraku, sangat-sangat penting, yaitu buat kita tahu siapa Allah. Kita sudah tahu Allah cipta kita, kita menyembah Allah. Apa sifat-sifat dan nama-nama Allah, itu bagian yang sangat penting juga. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yani kita tahu apa artinya Ar-Rahman. Kata Allah dulu, apa artinya Allah? Yani Tuhan. Ar-Rahman, apa artinya? Ar-Rahim, apa artinya? Al-Malik, apa artinya? Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Semua nama itu. Apa artinya? Al-Halim, Al-Ghafur. Itu nama-nama Allah. Beriman kepada nama Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama yang khusus untuk dia. Tidak boleh orang hamba dapat nama-nama itu. Kecuali ada beberapa nama yang khusus Allah subhanahu wa ta'ala bisa dinamakan untuk manusia. Dan nama itu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW yang beritahu kita bahwa itu boleh. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal azizu massana wa ahlan ad-dhur. Al-Aziz itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di surat Yusuf, Al-Aziz itu dikasih untuk orang yang seperti menteri keuangan. Dan Yusuf juga dipanggil ya ayyuhal aziz. Jadi kata aziz itu bagi nama untuk manusia bisa aziz. Jadi Al-Aziz itu nama Allah, dan manusia bisa dikasih nama Aziz. Karim, Al-Karim itu adalah Allah Maha Mulia, tapi manusia itu namanya Karim, boleh juga. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn lupa, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, lupa ya. Anak mulia, anak-anak mulia. Lama ya kita surat Yusuf ya. Anak mulia, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Yaitu Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Itu Karim. Nabi SAW bersabda Al-Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Al-Karim. Rauf, Rahim. Dua nama itu juga bisa untuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bil mu'minina raufur rahim. Yani Nabi SAW Rauf, lembut. Rahim, ada rahmat. Ini Nabi SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raufur Rahim juga. Jadi ada beberapa nama bisa dikasih manusia, tapi ada nama yang tidak bisa. Ar-Rahman, tidak boleh orang dikasih nama Pak Rahman. Itu di Indonesia banyak. Siapa datang? Pak Rahman. Tidak boleh. Tidak boleh Pak Rahman. Tak boleh. Namanya siapa? Kakak Rahman. Tidak boleh juga. Abdul Rahman. Harus Abdul Rahman. Tak boleh. Tak boleh. Rahman namanya. Tak boleh. Tak boleh misalnya Quddus. Ini Quddus namanya. Tak boleh. Abdul Quddus. Al-Muhaymin. Al-Jabbar. Namanya Jabbar, Pak Jabbar, tak boleh. Abdul Jabbar. Jadi nama-nama tidak boleh dikasih. Ada di sini nama ni? Nama? Rahman tak boleh. Nama Rahman, Pak, nama Rahman kah? Rahman itu sama. Tak, Rahman itu sama je. Rahman cuma tebal aja. Pak namanya Abdul Rahman. Pak namanya Abdul Rahman kah? Anak? Bukan, cucu. Keponakan. Namanya Rahman saja, bukan Abdul Rahman. Karena biasanya di Indonesia kasih nama Abdul Rahman, tapi dipanggil Rahman, ringkasan aja. Ya, namanya Abdul Rahman. Kalau di KTP itu Abdul Rahman. Tapi kalau dipanggil Rahman, Rahman, betul enggak? Jadi tak boleh. Tidak boleh. Aziz boleh. Aziz boleh. Malik juga boleh. Malik. Allah Al-Malik, Malik Yawmiddin. Tapi menjaga neraka Jahannam namanya Malik, malaikat. Dan orang Muslim namanya Malik juga boleh. Imam Malik, Imam Malik juga boleh. Jadi Aziz, Malik, itu Rahim, itu semuanya bisa. Jadi ada nama-nama khusus Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Ini orang Indonesia suka ringkasan nama itu. Yani Syahrul. Syahrul namanya. Apa Syahrul?
akhirnya Syahrul Maghfirah atau apa kayak seperti itu. Saiful Rahman, Saifuddin, tapi dipanggil Saiful. Itu aja. Itu alif lam, tidak boleh alif lam sendiri, itu bahasa Arab. Tapi ringkasan aja Saif. Tapi ini semuanya enggak apa-apa. Saiful, Syahrul itu semuanya Baitul, itu enggak apa-apa. Tapi Rahman saja tidak boleh. Kasih nama Rahman, karena Rahman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting juga kita belajar nama-nama Allah. Sifat Allah itu termasuk tauhid juga. Sifat-sifat Allah seperti apa, saudara-saudaraku? Sifat al-ulu, ketinggian. Sifat al-ulu yakni sifat ketinggian. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Al-Ali. Al-Ali nama untuk Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, dan sifatnya ketinggian. Dua-dua. Jadi ada nama dan sifat sekali. Nama Al-Ali yakni Maha tinggi, dan ada sifat al-ulu, sifat ketinggian. Tidak ada lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sifat-sifat Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala di mana-mana? Tanya orang, di mana Allah? Katanya Allah di mana-mana. Ada yang jawab seperti ini. Tapi ada yang faham Allah Subhanahu wa taala di langit atas arasy-Nya. Apakah Allah Subhanahu wa taala boleh di mana-mana? Yani boleh di mana-mana, di kamar mandi bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala katanya di mana-mana. Fi kulli makan. Di mana-mana. Yani masuk kamar mandi Allah ada. Klub malam yang perempuan dan minum khamar itu Allah di sana sesuai Allah dalam tempat itu? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang astagfirullah, sembah seperti itu? Fi kulli makan, di semua tempat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala di mana? Itu salah satu urusan yang dalilnya hampir 1000 dalil. Ulama berkata hampir 1000 dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Hampir 1000 dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari kata-kata ulama, dari ijma' ulama. Hampir 1000 dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama'." Dua ayat berturut di surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaika." Allah menurunkan malaikat. "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kata yang baik naik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, bukan di mana-mana.